Kan? Sangat riskan loh, Iya, sangat mengumpulkan banyak riskan. orang pada Betul. sebuah event Iya. seperti itu. Tanggung jawabnya itu, boy, Betul. sangat-sangat harus maksimal gitu, bang. Nggak bisa Betul. kita campah lah bahasanya, nggak bisa kita semena-mena. Karena dari beberapa tokoh ini mensupport kegiatan-kegiatan kita dan Ya. termasuk juga beberapa pengusaha UMKM ini tetap ikut serta di Ya. kegiatan-kegiatan besar kita, bang. Kita mengadakan event Dharma Santi sebagai media silaturahmi, media silaturahmi antar para penglingsir, anak muda, supaya ini terus menjalani hubungan yang baik, bang. Nah, sehingga melalui media Dharma Santi ini kita terapkan betul Ya. saling menghargai, menghormati antara pemuda dan penglingsir, kesatuan, bang, ya. Ya, betul. Toleransi antar umat beragama sangat tinggi, bahkan saya dari kecil pun hidup berdampingan. Ya. Itulah rumah saya di Abentobo, berdampingan dengan saudara-saudara kita sampai saat ini. Ternyata ada berita kemarin Mataram masuk sebagai kota intoleran. Nah, saya juga, saya bilang ini apa indikatornya? Saya bilang kan Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang YS di YS Podcast. Kali ini nih luar biasa nih, bintang tamu saya ini pemuda yang sangat energik ini, ya, luar biasa. Kita akan banyak berdiskusi bagaimana peran-peran pemuda, khususnya nih karena dia sebagai ketua Aliansi Pemuda Hindu Lombok. Ini sudah perkenalkan ini, Inyoman Loji Sagita. Apa kabar, Siap. Bang Nyoman? Ya, baik. Baik, Sekarang sehat ya? Sehat selalu. Oke, nah ini luar biasa. Banyak agenda, banyak ternyata di kegiatan-kegiatan besar yang ada di Mataram, ternyata dia di baliknya. Luar biasa ini, anak muda ini. Muda harus tetap semangat. Iya. Oke, ini Bang Nyoman. Kalau kita berbicara peran-peran pemuda, khususnya di Hindu nih kan, beberapa waktu yang lalu kan ada kegiatan yang, wow, saya lihat sangat besar sekali itu. Ya, ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Oke, ogoh-ogoh ini kan menjadi simbol atau identitas bahwa kita di Lombok ini ya pluralnya cukup tinggi, Betul, ya, betul. toleransinya sangat luar biasa. Ini menjadi miniatur Indonesia sebetulnya kita ya. siap. Oke, kalau melihat kegiatan kemarin, nah tapi sebelum ke sana, saya tanya dulu nih Aliansi Pemuda, ya Aliansi Pemuda Hindu Lombok ini, Siap. sebetulnya kapan terbentuknya? Nah, jadi izin perkenalkan dulu, Bang. Ya, Saya Nyoman Loji Sagita. Ya. Kebetulan masih sedang kuliah sekarang, Bang. Mahasiswa semester 6, sedang magang di kantor hukum dan kebetulan mengemban tugas di organisasi Aliansi Pemuda Hindu Lombok. Nah, jadi profil aliansi ini kita akan sampaikan di media podcast ini, Ya. bahwa Aliansi Pemuda Hindu Lombok ini baru terbentuk pada tahun kemarin, Bang. Oke, belum lama berarti ya, ya. belum lama, Masih baru hangat berarti ini ya. Baru lahir lah dibilang. Jadi Oke. kita terbentuk di Taman Mayura tanggal 11 Desember Ya. 2022 dan sekarang genap 1 tahun Nah, satu tahun. Aliansi Pemuda Hindu Lombok ini. Seperti Oke. itu. Nah, Aliansi Pemuda Hindu Lombok ini merupakan salah satu wadah pemuda Hindu yang ada di Mataram, basisnya Ya. khususnya pada umumnya di Lombok. Nah, jadi aliansi ini mewadahi seketruni-truni. Nah, seketruni-truni ibaratnya seperti remaja. Pemuda-pemudi ya, remaja-remaja. pemuda-pemudi yang ada di Ya. Pulau Lombok ini menjadi satu kesatuan melalui Aliansi Pemuda Hindu Lombok. Nah, Oke. seperti itu. Oke, jadi tapi berarti di bawahnya ini ada lagi Ada lagi. komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok Ya, ada kecil kok, ya, ya. turunannya. Oke. Yang di Parade Ogoh-Ogoh itu kita 180 koordinator. Nah, koordinator ini ada anggota lagi gitu. Iya, 180 dan kami adalah komandonya. Seperti itu, Bang. Oke, luar biasa keren ini. Nah, kalau kita berbicara eksistensi nih, Iya, siap. setahun loh ya usianya. Kalau dari organisasi masih belia, Ya, masih siap. belia. Tapi ternyata sudah mampu membuat event kegiatan yang cukup besar. Ya. Nah, kalau nih Bang Nyoman nih, kalau kita mengangkat eksistensinya sekarang, setahun terbentuk ini, kalau boleh saya katakan ini ngapain aja? Apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan gitu. Jadi di aliansi ini banyak event-event besar yang sudah kita selenggarakan, Bang. Oke. Pertama ada festival layangan yang di
Pantai Ampenan di dekat Luang Balu itu. Nah, Ya. terus yang kedua ada lomba ogoh-ogoh mini karena di tahun kemarin kan sudah 3 tahun ditiadakan ogoh-ogoh ini, sehingga kita Betul. punya inovasi supaya bagaimana kreativitas pemuda ini bisa kita tempatkan di alternatif opsi yang kedua. Betul, Nah, sehingga ogoh-ogoh mini ini tetap kita agendakan di setiap tahun sekali. Nah, terus yang ketiga ada lomba penjor atau festival tari yang kita selenggarakan di Taman Mayura dalam rangka Usabu Puro Meru, dan di sana antusias dari sanggar-sanggar ini luar biasa gitu. Nah, dan kebetulan juga ada edukasi sejarah termasuk bazar UMKM di Taman Mayura pernah kita lakukan. Dari kegiatan dan event-event aliansi ini banyak pengumpulan massa, Bang. Nah, di sana mobilitas massa yang besar, sehingga kami betul-betul harus hati-hati dan harus betul-betul maksimal mempersiapkan. Sangat riskan loh. Iya, sangat riskan. Banyak orang pada sebuah event seperti itu. Tanggung jawabnya itu, boy, sangat-sangat harus maksimal gitu, Bang. Nggak bisa kita campah lah bahasanya, nggak bisa kita semena-mena, nggak bisa kita tanpa ada persiapannya maksimal. Betul. Itu. Oke, kalau seperti itu Bang Nyoman, jadi kan udah banyak agenda ternyata banyak agenda yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan sama pemuda Hindu ini. Kemudian bagaimana sebetulnya sinerginya dengan para tokoh-tokoh kita? Nah, ini kan pasti ini atas bimbingan. Betul. Terbentuknya pun keyakinan saya pasti ada restu dong ya. Betul. Sudah minta restu. Nah, bagaimana tokoh-tokoh kita ini melihat pemuda ini? Kan biasanya nih kalau nggak diarahkan ya mohon maaf akan banyak membuat kerusuhan, pokoknya ribut gitu. Ribut. Nah, tapi dengan terorganisir seperti ini, ada ketuanya. Nah, sinergi dengan para tokoh kita seperti apa, Bang Nyoman? Nah, selama ini awal terbentuknya aliansi pemuda di Lombok ini tentu kami matur dulu. Matur tabayun ke beberapa tokoh ini, termasuk ke Anak Agung Made kan selaku penglingsir Puri Agung Cakra Negara. Anak Agung, bagaimana ini kami pemuda ingin membentuk wadah dalam satu kesatuan dalam wadah aliansi ini supaya organisasi kepemudaan kita ini lebih maksimal lagi sebagai alat perjuangan. Saya bilang, oh ya, Loji jalankan saja, nanti kami dari Penglingsir Puri pasti mendukung, dan saya selaku Ketua Krama Pura Meru akan bersinergi terus dengan aliansi ini. Sementara dari beberapa tokoh ini mensupport kegiatan-kegiatan kita, dan termasuk juga beberapa pengusaha UMKM ini tetap ikut serta di kegiatan-kegiatan besar kita, Bang. Itu. Keren. Nah, ini artinya pemuda juga ya, kalau banyak sering kita dengar istilah yang tua menghargai yang muda, yang muda menghormati yang tua. Nah, kalau sudah berlaku ini saya yakin tidak akan ada gesekan-gesekan kesalahpahaman. Nah, dalam setiap kegiatan Bang Nyoman, kalau kegiatan agenda yang akan datang ini, ada nggak event-event besar lagi yang akan dilakukan oleh teman-teman aliansi? Ya, kebetulan di bulan Mei ini, Bang, di akhir Mei kita akan mengadakan event yang bisa dikatakan milik kita bersama, khususnya bisa dinikmati oleh siapapun yang ingin berkunjung ke Taman Mayura. Akan mengadakan event Dharma Santi sebagai media silaturahmi, media silaturahmi antar para penglingsir, anak muda, supaya ini terus menjalani hubungan yang baik, Bang. Nah, sehingga melalui media Dharma Santi ini kita terapkan betul saling menghargai, menghormati antara pemuda dan penglingsir dan pemuda. Nah, sehingga di Dharma Santi ini ada beberapa item. Yang pertama ada lomba ogoh-ogoh mini. Nah, ogoh-ogoh mini ini ternyata masih sangat diminati, Bang, oleh anak-anak muda ini, sehingga kami diminta untuk terus mengadakan event ini. Padahal ogoh-ogoh mini ini kan sebatas alternatif opsi, karena ogoh-ogoh ditiadakan kemarin. Ogoh-ogoh mini ini kami agendakan, ternyata di tahun ini diminta lagi. Nah, padahal ogoh-ogoh yang besar udah. Karena melihat antusias mereka betul-betul tinggi sama ogoh-ogoh ini. Nah, makanya lah kami tampung aspirasi para pemuda, kami akan agendakan di bulan Mei. Termasuk ada bazar murah, kita punya UMKM binaan di aliansi ini supaya UMKM ini bisa dinikmati oleh masyarakat dan UMKM ini bisa merasakan. Karena sekarang
zaman serba sulit supaya bagaimana UMKM ini bisa dijembatani. Oke. Termasuk ada kontes tato dari beberapa seniman tato ini juga menyampaikan aspirasi kepada aliansi bagaimana kalau seniman tato ini disiapkan media. Oke lah kami tampung karena kita melihat dari sisi positif bahwa tato ini kan bisa dikaitkan dengan daya tarik pariwisata, Bang. Ya, sehingga kami merealisasikan ini termasuk yang terpenting di item Dharma Santi ini ada edukasi sejarah. Nah, edukasi sejarah ini banyak anak-anak muda yang minim tentang sejarah sehingga kami akan bersinergi dengan media-media yang menekuni bidang sejarah ini untuk mewujudkan bahwa anak muda itu paham dan tahu bahwa sejarah historikal Lombok pada masa lampau seperti ini, itu, Mas. Sangat luar biasa. Jadi memang pemuda ini memang harus berpikirnya ini out of the box di tengah zaman digital, betul. Kemudian pergaulan udah borderless ya, udah nggak ada, sudah tidak ada sekat ini bergaulnya gitu. Kalau kita melihat Mataram ini, Mataram sebagai miniatur toleransi yang sangat tinggi. Betul. Nah, peran pemudanya tentu tentu ini sangat diperlukan ini Bang Nyoman. Tidak jarang sebuah daerah atau negara itu chaos, rusak itu karena pemuda loh. Betul. Ya, pemuda yang tidak bisa menahan diri. Nah, ini kan bahaya ini. Nah, bagaimana sebetulnya saat-saat ini apa mungkin yang lalu juga pemuda-pemuda ini sering menjalin sinergi. Atau silaturahmi dengan pemuda-pemuda yang lain. Sering ngadakan kegiatan bareng nggak? Wah, ini dia nih. Boleh diceritakan dulu, Bang. Siap. Karena selama ini tentu apa yang disampaikan tadi bahwa Mataram ini menjadi bingkai kesatuan, Pak ya. Toleransi antar umat beragama sangat tinggi, bahkan saya dari kecil pun hidup berdampingan. Itulah rumah saya di Abentobo berdampingan dengan saudara-saudara kita sampai saat ini. Tidak pernah ada gesek-gesekan yang akan menimbulkan sara dan sebagainya. Setungkare berkat kita bersama menggandeng atau merangkul antar sesama ini sehingga kita bisa ada di keberagaman ini. Nah, kebetulan di event-event dari aliansi ini telah bersinergi dengan organisasi-organisasi yang ada di Lombok khususnya ini. Sama seperti di Festival Layangan kita bersinergi dengan pemuda setempat. Kalau di sana ada remaja masjid atau Karang Taruna di Ampenan itu. Sehingga kami melaksanakan kegiatan di pantai di sana bisa dari segi keamanan kami dibantu seperti itu. Bersama kita jaga bersama. Dijaga bersama dari segi keamanan, dari suksesnya acara itu tentu dibantu oleh para remaja yang di sana. Termasuk di Parade Ogoh-Ogoh ini kan kita sudah bersinergi dengan penggagas Langlang kalau tidak salah namanya. Kebetulan kita di segi keamanan juga kita bisa dibantu, Bang. Nah, inilah wujud sinergi yang betul-betul nyata, sinergi Polaris yang bisa kita rawat bersama di dalam bingkai kebinekaan ini seperti kebinekaan itu. Jadi sangat luar biasa memang kalau kita memandang Mataram dari bingkai kebinekaan ini ternyata walaupun saya sedih ternyata ada berita kemarin Mataram masuk sebagai kota intoleran. Nah, saya juga saya bilang ini apa indikatornya? Saya bilang kan perlu juga kita ini kan sedih juga sebagai warga kota di sini. Ini kan media berperan sangat penting. Betul. Bang Nyoman. Jadi kalau tidak bisa bersinergi dengan media. Nah, ini teman-teman pemuda ini sebetulnya memahami media. Media saat ini kan sering kita lihat atau dengar media digital. Bahkan yang lebih ini sering kita dengar konten kreator gitu. Betul. Nah, sangat diminati. Betul, sangat diminati. Nah, bagaimana teman-teman memanfaatkan konten kreator atau media ini untuk salah satu media kan tujuannya tadi untuk kreativitas teman-teman pemuda ini untuk bisa berkembang lebih baik. Arahnya semuanya positif gitu. Siap. Gimana teman-teman aliansi memanfaatkan media. Khususnya konten kreator lah. Nah, jadi terkait media digital ini kan sangat pesat perkembangannya nih, Bang. Di zaman 4.0 ini merupakan salah satu zaman yang baratnya bisa dikatakan mengharuskan kita untuk
terlibat Ya. berkehidupan dalam menggunakan media digital. Betul, ya. Nah, dan tentu harus hati-hati juga kita menggunakan media ini. Karena zaman dulu bilang mulutmu harimaumu, dan sekarang jari jemarimu harimaumu. Itu hati-hati. Sekali tekan langsung menentukan nasib kita bakal seperti apa. Betul. Nah, jadi ya di zaman digital ini betul-betul harus kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Saya menggunakan handphone ini tentu ada porsinya di saat pagi digunakan untuk apa, terus di siang digunakan untuk malam dan apa, dan terpenting digunakan untuk edukasi ini sangat bermanfaat. Betul. Peluang bisnisnya juga semakin dipermudah zaman digital ini. Dan termasuk perkembangan zaman ini, kalau kita tidak bisa berinovasi melalui media ini, kayaknya kita harus kembali lagi ke zaman-zaman dulu banyak. Ya, kembali zaman bahula ya. Kembali ke zaman analog, kembali ke zaman pokoknya manual semua. Oke, jadi sangat sangat bisa dimanfaatkan sebetulnya oleh teman-teman ya. Hal-hal yang positif, produktif. Nah, ini sangat menarik Bang Nyoman ketika sebagai ketua aliansi. Tentu memiliki tanggung jawab lebih. Ada anak-anak organisasi lagi di bawahnya ya. Banyak lagi yang ini. Selama ini ada nggak riak-riak kecil yang muncul? Kan selalu itu. Ini jadi bumbu-bumbu ya. Nah, pasti itu yang akan memperkuat organisasi. Nah, di aliansi ini ada nggak yang sampai cukup kayaknya sampai tetua kita ini sampai turun gitu loh. Tokoh-tokoh kita ini sampai turun untuk menenangkan. Itu ayo tetap berada dalam barisan gitu. Ya, karena selama ini Sungkaru Bang melalui organisasi ini, karena yang melatar belakangnya adalah kesalahpahaman, termasuk perbedaan pendapat. Nah, karena di organisasi wajar seperti itu, karena ini kan salah satu wadah demokrasi di organisasi, sehingga terjadi perbedaan pendapat itu tidak menjadi hal yang besar menimbulkan efek dan sebagainya, sehingga melalui perbedaan ini kita bisa bersama melalui organisasi ini. Jadi belum ada hal-hal yang sifatnya pesat atau menimbulkan hal-hal yang sifatnya negatif di organisasi. Jadi sekarang berjalan aman. Ini yang penting sesuai dengan harapan. Sesuai dengan harapan pembentukannya karena siap. Ini sudah direstui oleh tokoh-tokoh kita. Nah, mungkin ke depan mungkin apa harapan-harapan teman-teman di aliansi untuk mungkin ada harapan ke depan yang ingin dicapai oleh teman-teman aliansi ya. Kebetulan semua organisasi tentu mempunyai visi dan misi, harapan, tujuan yang jelas, termasuk diri kita sendiri harus punya harapan dan tujuan. Jadi melalui peranan aliansi pemuda Hindu Lombok ini, harapan kita supaya generasi muda kita, khususnya anak-anak muda Hindu ini meleklah bagaimana organisasi itu dijalankan, apa tujuan dan fungsi organisasi, karena selama ini anak-anak muda kita apatis terhadap organisasi. Nah, itu yang kita menjadi PR berat kita di organisasi ini, sehingga bagaimanapun caranya aliansi ini harus bisa ada di tengah-tengah pemuda agar menarik daya tarik mereka untuk bergabung ke organisasi. Dari sinilah kita belajar, karena pemimpin-pemimpin kita rata-rata dari kalangan organisatoris, Nah, itulah harapan kami supaya anak-anak muda ini ikutlah berkumpul bersama di wadah aliansi ini. Seperti itu, Bang. Oke, harapan yang sangat luar biasa ya. Mari yang belum ada dalam barisan ini, ada di dalam aliansi pemuda Hindu Lombok. Mari diminta bergabung, merapat ini sama Bang Loji. Bagaimana sebetulnya bisa tetap berperan positif sebagai anak muda ya. Jangan sampai kita sebagai generasi muda, generasi yang hanya bisanya menonton. Betul Bang. Jangan sampai jadi penonton terus ya. Betul, jangan sampai menjadi penonton, tapi bisa berbuat lebih sehingga kita pemuda ikut mewarnai juga, apalagi jagat digital saat ini. Oke, ini sangat luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang mau disampaikan sebagai ketua aliansi? Cukup? Yang terakhir, aliansi ini sebagai alat perjuangan pada generasi muda yang ada di Mataram. Seperti itu, Bang. Alat perjuangan. Tentunya ini digunakan untuk mencapai hal-hal positif, hal-hal baik ini untuk menjaga apa yang sudah ada, mengembangkan apa yang sudah ada, bukan
bukan merusak ya. Ya, Jadi ya. tujuannya. Ini sangat cukup jelas positif. Ya. Oke, itu yang bisa saya bahas. Saya berharap ke depan ini ada juga tokoh-tokoh kita, Ya, ya pasti. tokoh-tokoh dari Hindu kita yang silakan. Ini media ini bisa dipakai juga untuk menyebarkan informasi gitu. Kita bisa berkolaborasi, Ya, Bang Loji ya. Jadikan Oke. ini media aspirasi banyak. Ya, betul. Tempat kita bersuara Ya, karena YS siap, Podcast siap. ini tagline-nya berbagi cerita untuk saling inspirasi. Oh ya, Oke, berbagi saya- cerita, Untuk saling inspirasi. saling inspirasi. Ya, saya ingin tokoh-tokoh Hindu kita hadir di sini Ya, untuk siap. membagikan cerita-cerita inspiratifnya. Oke, Kalau itu, Bang. tanpa ada cerita, tanpa ada Betul. Tidak Inspirasi. ada cerita indah ya tanpa perjalanan yang dilalui oleh para tokoh kita. Siap, siap, Oke, siap. sekali lagi terima kasih Ya. Bang Loji sudah bisa hadir di Terima YS kasih. Podcast berbagi cerita untuk saling inspirasi. Setelah ini mungkin para pemuda Hindu bisa dicari ya, dikepoin ini. Siap, siap. Bang Loji, ada media sosialnya yang bisa Ada, dibagikan? di Oke, silakan Instagram. sampaikan. Aliansi Pemuda Hindu Lombok. Oke. Di Instagram ada. Kayak di IG. Ya. Karena pemuda sekarang semuanya hijrah ke IG. Betul, Yang betul. generasi tua yang ada di Facebook. Oke, sahabat YS Podcast, demikian yang bisa saya bahas. Sangat luar biasa. Kita memperkaya lagi pemahaman kita, membuka wawasan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.